Itu bukan HP mini Bu Ayah. Ya siapa kalau enggak Jack gitu. Enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya, teman wirausaha dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Sekarang udah jam 3 teman-teman ya, jam 3 sore. Dan begini suasana di toko saya ya, sepi karena aktivitas bisnis atau anak sekolah juga sudah pulang sekolah, jadi ya sangat sepi teman-teman ya, bisa dilihat seperti itu. Di sini di pinggir jalan lintas ya, jalan lintas Sumatera ya, jalan poros. Jadi menghubungkan antar provinsi dari Bengkulu ke Padang ke Medan ya, ke Riau dan sebagainya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi ya, sudah bertanya di komentar channel YouTube saya. Oke, semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin membuka atau ingin memulai usaha fotokopi dan ATK, teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah dari Umroh Kodarisman ya, Mbak Umroh Kodarisman, yang menanyakan, Mas, mal itu apa ya? Terus gimana cara bikinnya? Oke. Kemudian yang kedua saya akan menjawab lagi dari Mbak Iza Nur Fitriani. Mau tanya dong Mas Bang Ragil, kalau jasa laminating atau ngepres itu harganya berapa? Kemudian sama harga ngeprint kira-kira berapa ya? Makasih sebelumnya. Jadi ini emang sering jadi pikiran kita ya, apalagi kalau kita mau mulai usaha ATK fotokopi ya, mengenai harga-harga seperti ini. Itu memang harus perlu kita ketahui ya sebagai pemula, supaya nanti waktu kita udah buka usahanya nanti nggak bingung lagi ya dalam menetapkan harganya. Oke. Yang pertama saya akan menjawab dari Mbak Iza Nur Fitriani tadi yang mengenai masalah jasa laminating ya. Nah, jasa laminating yang harus kita persiapkan ya, kita harus mempunyai mesin laminating atau mesin press ya. Jadi kalau untuk mesin press saya bisa dilihat seperti ini teman-teman ya. Ini adalah mereknya Securtex ya teman-teman ya. Ini mereknya kalau nggak salah. Dan ini harganya saya beli kemarin kalau nggak salah harganya adalah Rp750.000 ya. Rp750.000. Kalau kita mau mengepres itu kita tekan tombol on off-nya dulu teman-teman ya. Yang ini nggak usah diapa-apain ya teman-teman ya. Ini nggak usah diapa-apain. Yang ini untuk tombol ini maju mundur ya. Maju mundur kalau kita mau ngepres, misalnya mengepres maju. Kalau misalnya ada ini batalin, kita preskan mundur lagi teman-teman ya. Oke. Kalau ini untuk menghidupkannya teman-teman, jadi kita hidupkan tombol on off-nya. Nah, jadi ini kita putar ya teman-teman sampai 30 derajat. Itu normalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau mau ngepres itu normalnya adalah 30 derajat tingkat kepanasannya, supaya nanti hasilnya bagus teman-teman ya, tidak mudah mengelupas. Oke, jadi ini harus kita putar menjadi 30 derajat. Oke. 130 maksud saya, bukan 30 derajat, 130 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, 130 derajat. Kemudian kita tunggu sampai panas. Tandanya apa? Tandanya adalah indikatornya nanti ini berwarna hijau teman-teman ya. Oke. Sambil menunggu tanda warnanya hijau, saya akan memberikan tadi penjelasan mengenai masalah harga ya. Jadi kalau untuk laminating sejenis KTP ataupun SIM itu kita hargai dengan harga adalah Rp3.000 ya. Kalau di tempat saya teman-teman ya, tapi nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua berapa harganya. Tapi kalau di tempat saya adalah Rp3.000. Kalau untuk seukuran ijazah, kemudian piagam-piagam itu kan agak lebar, itu kita hargai dengan harga Rp5.000 teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia bagaimana dengan kalau dia misalnya sistem borongan ataupun proyek, nah itu harganya bisa diturunkan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya awalnya 3.000 per lembar, kalau misalnya dia proyeknya sampai 50 lembar ataupun 30 lembar, ya kita turunkan lagi, misal kita korting 500, atau yang kecil misalnya jadi
Rp2.000 atau 1.500 ya, itu yang kecil. Kemudian yang besar kalau awalnya 5.000 bisa diganti berubah menjadi 3.000 sampai 4.000 rupiah per lembarnya. Itu kalau sistem borongan teman-teman ya. Jadi kalau borongan itu kan biasanya misalnya dari sekolah ya. Sekolah itu kan kalau sudah mengeluarkan ijazah untuk anak-anak sekolahnya, biasanya kan dia kan berkoordinasi dengan orang tua siswa bahwa nanti ijazahnya akan sekalian di press atau di laminating. Otomatis nanti pihak sekolahan akan bekerja sama dengan pihak toko atau usaha fotokopi dan ATK untuk melakukan pengepresan ataupun untuk melakukan laminating terhadap ijazah-ijazah anak sekolah sebelum diberikan kepada siswa-siswa yang sudah lulus tadi terminalnya. Oke. Maka dari itu kita berikan courting kepada pihak sekolah tadi supaya juga pihak sekolah mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut ya. Jadi kepada orang tua diberikan harga mungkin kalau besar Rp5.000. Nah untuk pihak sekolah kita berikan Rp3.000 atau Rp3.500 atau Rp4.000. Nanti pihak sekolah akan mendapatkan keuntungan per lembarnya adalah Rp1.000 atau Rp1.500. Jadi kan sudah cukup lumayan ya untuk kita berikan pada pihak sekolah teman-teman ya. Oke. Nah seperti itu teman-teman ya, ini adalah indikatornya udah warna hijau. Berarti ini adalah udah siap ya, udah siap untuk melakukan pengepresan atau laminating. Nanti tinggal masukkan saja kertasnya mau dilaminating apa, kita masukkan ke sini teman-teman ya. Tuh, nanti dia akan keluar. Kalau untuk memaksimalkan hasilnya nanti, teman-teman masukkan lagi. Jadi 2 kali masukkan ya teman-teman ya. Pertama, kemudian yang kedua kita masukkan lagi biar nanti hasilnya maksimal dan tidak mudah mengelupas teman-teman ya. Kemudian tadi ingat-ingat untuk tingkat kepanasannya adalah 130 derajat Celcius teman-teman ya. Oke. Itu dari segi laminating ya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah mengenai harganya ya, harga dari pengeprinan ya. Kalau pengeprinan teman-teman sudah saya singgung sedikit ya. Kalau untuk pengeprint hitam putih itu adalah Rp1.000 di tempat saya ya. Kemudian kalau untuk warna tergantung dari full color atau tidak ya. Jadi kalau satu lembar itu full color biasanya itu saya kasih harga Rp5.000 ya, antara Rp3.000 sampai Rp5.000. Tapi kalau cuma separuh warna itu bisa dihargai 2,5 atau Rp3.000. Jadi tergantung dari berapa persenkah warna yang dikeluarkan untuk pengeprintan tersebut teman-teman ya. Oke. Kalau untuk yang hitam putih itu Rp1.000, tapi ini harga berlaku untuk di daerah saya ya teman-teman ya. Kalau di daerah teman-teman semua saya kurang tahu, mungkin setiap berbeda itu setiap daerah itu mungkin berbeda dalam menentukan harganya atau harga pasarannya berbeda-beda teman-teman ya, tergantung dari daerah masing-masing. Oke. Kemudian pertanyaan yang tadi yang pertama itu dari Mbak siapa tadi? Dari Mbak Umroh Kodarisman ya, menanyakan mal itu apa ya, terus gimana cara bikinnya. Nah mal itu adalah alat untuk melakukan penjilitan ya, supaya nanti hasilnya rapi teman-teman ya. Kemarin saya udah pernah saya singgung juga masalah mal teman-teman ya, mal ya. Jadi mal itu adalah untuk menyeimbangkan antara lakban yang ini dengan sebagian sini dengan bagian sini teman-teman ya. Jadi biar seimbang maka kita gunakan mal. Jadi buatnya sangat mudah teman-teman ya. Itu bisa dibuat lewat kertas-kertas bekas ya teman-teman ya. Biasanya saya pakai bekas kertas kambing yang mau dijilid itu ya. Biasanya kan ada sisa dikit. Nah itu kita bisa buat malnya teman-teman ya. Jadi saya akan berikan contohnya untuk membuat mal itu. Saya pakai kertas biasa aja teman-teman ya, supaya ini karena ini cuma contoh. Nah jadi saya pakai ini aja ya, ini ada ragil saja. Jadi kita juga harus punya nota teman-teman ya. Kalau kita membuka usaha itu penting sekali kita harus punya nota, karena biasanya kalau pihak dari sekolah atau perusahaan-perusahaan itu dia minta nota untuk sebagai tanda bukti bertransaksi di toko kita teman-teman. Dia harus punya nota. Oke. Nah misalnya kertas seperti ini ya, ini kan kertasnya kertas misalnya kita contohkan kertasnya seperti ini ya. Oke, ini darurat jadi ya asal-asalan.
Nah, teman-teman semua ya, jadi kalau kita mau menjilid itu kan kita sesuaikan dengan ketebalan yang akan kita jilid ya, sepertinya. Ketebalannya berapakah yang akan kita jilid seperti ini ya, oke. Jadi kalau udah tahu ketebalannya, kita tinggal memilih nanti kita akan memakai jilid yang seperti apa lebarnya ya. Ada yang selebar ini, ada juga yang selebar ini menengah ya, dan ada yang kecil, oke. Kalau untuk yang sebesar ini kita memakai yang jilitan yang menengah teman-teman ya. Kalau ini terlalu kekecilan ini kayaknya ya, terlalu kekecilan kalau pakai ini, jadi kita harus pakai yang menengah seperti ini teman-teman ya, oke. Jadi cara membuat malnya, misalnya kertas tadi ya teman-teman ya, kertasnya kita paskan dulu antara sisi kiri dan sisi kanan ya, seperti ini. Kita paskan dulu ya, seperti ini kita paskan. Itu cara sederhana membuat mal teman-teman ya. Kemudian kita ini kan seperti ini, oke. Kemudian kita potong ya. Teman-teman wajib tahu ya, tadi mal tadi fungsinya itu apa ya, untuk menyamakan antara sisi lakban sebelah sini dengan sisi lakban sebelah sini, oke. Kemudian kita potong ininya. Jadi kita potong ya kertasnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, sudah terbentuk. Kemudian kita tinggal menyamakan saja teman-teman ya, antara sisi kiri dan sisi kanannya kita samakan ya, seperti ini ya. Ini udah sama ya. Baru kita lipat teman-teman ya, dibagi dua, jadinya seperti ini, oke. Kita lipat jadi dua seperti ini, oke. Nah, jadi kan nanti kan seimbang antara sisi kiri dan sisi kanannya teman-teman ya, seperti ini tuh ya. Baru kemudian kita pasangkan di sini. Jadi kita pasangkan di sini teman-teman ya, tuh. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi setelah kita samakan seperti ini, kemudian kita kasih garis pakai pena seberapa yang harus kita tandai pakai pena ya, seperti ini, oke. Ditandai sebelah sini ya, tandai. Kemudian sebelah sini juga tandai teman-teman, yang sebagian sini tandai juga. Nah, seperti ini ya, ditandai supaya tidak melenceng ya, tidak miring ya teman ya. Setelah ditandai baru kita kasih lakban ya. Kita tarik dari sini ke sini, oke, lakbannya ini, oke. Kita tarik ke sini, kemudian kita potong. Baru nanti setelah itu kita lipatkan ke sini, jadinya seperti ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama teman-teman ya, sama rata ya. Jadi seperti itu. Itu cara membuat mal, cara mudah membuat mal teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menjilid harus pakai mal, jangan asal-asalan menerka-nerka segini-segini. Jadi nanti bisa miring ya, bisa miring antara sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama. Jadi harus dipergunakan alat yaitu mal untuk menyeimbangkan antara, menyamaratakan antara bagian lakban sebelah kiri dan sebagian kanan supaya terlihat rapi dan bagus teman-teman ya, oke. Jadi tadi Mbak yang bertanya masalah mal ya, mal itu adalah alat untuk menyamaratakan antara lakban sebelah kiri dengan lakban sebelah kanan pada saat kita menjilid supaya terlihat sama dan bagus serta rapi, oke. Dan cara membuat malnya yaitu secara mudahnya tadi seperti saya sudah contohkan, menggunakan kertas biasa atau kertas apa saja. Kemudian kita samakan dulu di lakban yang akan kita buat untuk menjilid. Nanti baru kita potong dan kita sesuaikan, oke. Jadi seperti teman-teman ya, buat mbak-mbak yang bertanya tadi mengenai masalah penjilitan, mengenai masalah laminating, dan mengenai masalah pengepresan atau mengenai pengeprinan, oke. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, oke. Salam wirausaha.